Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di akhir pekan ini, akhir pekan jadi dan ini hari Sabtu itu tanggal 9 November 2024 ini hari pertama, Mbak. Secara penuh tuh Gibran memimpin Indonesia karena Pak Prabowo lagi di luar negeri gitu ya. Nah, kalau kalau kemarin kan setengah hari ya, Pak Prabowo baru terbang jam 10-an lebih begitu dari Halim, kemudian Gibran melepas itu. Saya pikir tadinya setelah lepas Gibran mau langsung belusukan kayak model di Akmil, ternyata enggak gitu. Bisa Tapi kan Mas gitu. Ensu, saya lihat kemarin Mm, padahal kepergian Pak Prabowo semua mm, menghantarkan dan Pak mm, Prabowo juga kasih speech gitu ya di mm, mm, Halim begitu mm, Mas Ensu. mm, Biasanya itu akan menjadi berita kan apalagi ini mm, kepergiannya kan lama sekitar mm, 2 pekan lebih mm, begitu ya. mm, Tapi tersaingi loh dengan berita tentang Pak Jokowi yang sholat oh iya Jumat di pastilah, Istiqlal. pastilah orang akan Iya. fokus ke situ dan sekarang kan kita akhirnya tahu ya. Kalau tadinya kan banyak spekulasi bahwa itu kaitannya persiapan Pak Jokowi masuk ke pengemburusan Golkar, tapi ternyata tidak masuk Mhm. dan berarti ya memang ini dalam rangka menemani Gibran selama Pak Prabowo pergi ke luar negeri. Kira itu kan Mbak jadi ininya dan Betul. tetapi justru fokus orang sekarang pada Pak Pak Jokowi ya memang karena Pak Jokowi masih banyak sekali orang-orang di kabinet dan khusus yang menemani kemarin Pratikno ya kalau Pratikno kan kita tahu lah ini siapa apa hubungannya dengan Pak Jokowi seperti apa gitu ya Mbak. Iya, jadi apakah ini yang disebut dengan matahari kembar oleh Pak SBY? Jadi Yes. tampaknya karena buzzer masih dipelihara, Ya. masih mengharu biru, begitu ya, diglorifikasi setiap apa yang dilakukan Pak Jokowi. Dalam sehari ada berapa kali unggahan itu oleh akun-akun yang akun di YouTube, akun di mana-mana begitu. Kalau di YouTube saya perhatikan itu berita Surakarta, seputar Surakarta, pokoknya soal Surakarta dan itu apa ya namanya ini dikatakan media atau tidak saya tidak tahu ya apakah mereka ini terdaftar ataukah mereka ini apa namanya menyebut dirinya sebagai media ataukah memang hanya sekedar membuat akun di YouTube juga akun di sosial media lainnya gitu tapi mereka ini seperti wartawan Mas Hersu jadi Tapi apa namanya wartawan nongkrong embedded, di yang situ. wartawan embedded lah, bukan nongkrong, embedded nih saya kira Mbak Agi ya. Iya, betul. Wartawan yang melekat. Jadi dia tidak meliput yang lain gitu Hmm. selain dari kegiatan dari keluarga Pak Jokowi begitu. Tapi Dan saya lihat, itulah yang membuat glorifikasi terus ya, berlangsung, Mas Yersu. saya lihat mulai ada beberapa apa artis atau apa ya, ya artis-artis yang punya channel-channel besar dan yang biasanya dia khusus Mhm, misalnya gerbek rumah begitu. Sekarang mulai muncul kayak mhm. itu seperti apa siapa tuh, mau saya lupa namanya. Itu kan dia juga datang ke Solo gerbek gerbek rumahnya Pak Oh, Jokowi. Andre Taulani ya. Andri Taulani dan bukan Iya, nggak iya. sendirian dia Mhm. banyak di itu dan kita bisa menduga bahwa bukan hanya di channel itu nanti dimuat di channel-channel lain. Ini kan kita tahu mereka-mereka ini YouTuber yang apanya subscribernya gede banget ya pengaruhnya dan ya kita bisa menduga-duga ini wah bagian dari tetap menjaga popularitas dan ingatan publik terhadap Pak Jokowi gitu. Betul, betul. Karena kita tahu juga, baru beberapa hari yang lalu, jadi dalam pekan ini juga, Hmm. itu ceritanya rumah Pak Jokowi yang sedang dibangun ya, di Hmm. Colomadu, itu kan Iya, didatangi oleh emak-emak Mas Herusu, mama. dan kemudian disegel ala emak-emak, begitu Apa sih kan. ARM ya, Mereka Aliansi menyuarakan, Rakyat Menggugat ya itu ya. betul, Militan iya. banget ya. Saya hafal nih Militan orang-orangnya sekali. ini yang biasa turun ke lapangan nih Aliansi Rakyat Menggugat. Keren mama ini. Dan mereka bukan mama sembarangan, Mas Irsu. Ada di Hmm. antara mereka itu adalah pewarta juga. Di antara mereka itu pengusaha juga. Hmm. Ada yang pengacara dan pengacara aktif, bukan pengacara Hmm. hanya status pengacara tapi tidak punya kasus, tidak pengacara aktif juga. Jadi kemudian itu kan memang banyak yang dari pendukung Pak Jokowi, Mas Irsu. Saya perhatikan di medsos ini dapat duit dari mana, siapa yang membiayai. Jadi di stigma seperti itu. Padahal kalau orang yang tahu kita tahu mereka tentu saja membiayai dirinya sendiri karena saya juga melihat ketika di Jakarta pun mereka sangat-sangat solid ya emak-emak dari kelompok ARM ini begitu. Dan mereka Hmm. mengeluarkan biaya sendiri. Ya. Bahkan untuk beberapa aksi yang melibatkan mahasiswa, mereka ketika setiap kali mahasiswa ini kan juga memberitahu mereka, Hmm. mereka pun juga memantau akun-akun sosial media dari BEM dan sebagainya ketika mereka tahu bahwa ini akan ada aksi, mereka pun mengikuti mahasiswa itu bagaikan anaknya begitu dan juga membawa Logistik ya, makanan gitu ya dan logistiknya. Ya, sebagainya. ya.
Oke, tapi yang satu yang juga di luar itu saya kira yang ini peristiwanya terjadi beberapa hari yang lalu ya, setahu ya. Hari Akhirnya Kamis, Mas Hersu hari ya. Kamis ya, seperti kita duga, Mhm. akhirnya ribut juga ya, rakyat akhirnya melawan ya, yang selama ini mereka hanya diam-diam ditindas oleh proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2, akhirnya terjadi perlawanan kemarin dan berapa mobil tuh sampai dibakar semua itu ya. Itu tetap menarik untuk kita kita cermati karena peristiwanya masih terus berlanjut, Mbak. Izin melaporkan anak kecil dan anak kecil korban bukit tanah lagi nih di depan Puri Naga. Masya Allah. Baru nih mantap baru nih, baru dia berasa dah. Wih, wih, wih. Tuh, Kasihkan Bapak PJ Bupati dan Bapak Kadis Dishub pada hari ini 7 November 2024 yang beralamatan di Jalan Raya Selembaran, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, khususnya Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Segera Bapak ambil tindakan, kalau bisa undangan kami dari masyarakat, khususnya Teluk Naga, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Bapak hadir di tengah-tengah kami. Bapak Kadis, mau sampai kapan lagi? Mau sampai kapan lagi Anda duduk manis di ruangan yang ber-AC, di bangku-bangku yang empuk? Mau sampai kapan? Lihat masyarakat Anda. Lihat masyarakat Anda turun ke jalan. Kondusif, polisi sampakin, polisi disampakin, tawuran, terus, woi, Kapolsek, Kapolda ditimpukin, ayo, pukulin, woi, Betul. Ini sinyal awal ya perlawanan secara masif dari rakyat gitu. Meskipun berbeda ya modusnya selama ini kan, kalau yang dilakukan oleh Said Didu, Bang Said Didu itu kan Mhm. menggugat langsung proyek strategis nasionalnya, dan Betul. memang sudah mulai ada yang Mhm. turun, bukan hanya Bang Said Didu. Tadinya kan sendirian dia ya. Mhm. Dia katanya punya moto berani tandang ke gelanggang walaupun hanya seorang gitu. Nah, sekarang dia tidak lagi, sekarang Bang Said Didunya malah nggak begitu ribut lagi soal PSN, tapi justru rakyat sebentar yang ribut, Betul. walaupun ini dipicu oleh kecelakaan dia, Mbak ya, Mhm. oleh ditabrak ya, ada seorang anak yang ditabrak, dan Mhm. konyolnya itu supirnya ketahuan nyabu gitu ya, Mbak Agi ya. Iya, 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 begitu Mas Herzu. Inilah kondisi yang ada di bawah yang seringkali tidak terdeteksi dengan begitu detail ya sama yang di atas. Hmm, Jadi kalau ngintelin, seharusnya ngintelin yang kayak begini, begitu loh. hmm, hmm. Ngintelin penderitaan rakyat, korban-korban gitu. Bukan ngintelin orang yang, apa namanya,
dia membela hak-haknya, tapi kemudian dipelesetkan atau dispin menjadi melawan pemerintah, gitu kan, Iya, melawan pembangunan, anti iya, iya. pembangunan. Kalau saya melihat nih Mas Yadi, coba kita lihat nih ya, apa namanya, siang malam itu memang truk-truk tanah itu beroperasi di sana, dan mereka menggunakan jalan umum, Hmm, bukan jalan yang sudah dibuat hmm, oleh pemilik proyek untuk kemudian dilalui. Ini kan sebenarnya setiap daerah itu ada perdanya, ada peraturannya, begitu hmm, Mas Hersu. Seperti misalnya kalau setahu saya di Jalan Raya Narogong Bekasi itu kan di situ banyak sekali pabrik ya. Dan hmm. mereka tuh beroperasi baru boleh beroperasi di atas jam 8 malam. Dan itu jelas sekali ada rambu-rambunya. Jadi kontainer yang mengangkut apa namanya produk-produk yang ada di situ begitu Mas Hersu itu baru boleh beroperasi di malam hari. Kalau seandainya siang sudah ada truk-truk yang kayak oh apa namanya kontainer-kontainer besar bahkan sambung-sambung kayak begitu begitu itu kita bisa melaporkan dan mempertanyakan gitu. Dan kalau ada hari libur itu ada ketentuannya sendiri. Sementara kalau di Teluk Naga, Tangerang, Banten ini tempat proyek PIK 2, proyek strategis nasional milik Aguan dan juga Antoni Salim ini ya Mas Hersu, ini di sana itu berlakunya dari mulai jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10 malam sampai jam 5 pagi begitu. Oh, Jadi seharusnya ini kan kejadiannya jam 9 pagi. Di mana kejadiannya itu sebetulnya anak usia 9 tahun dibonceng oleh seorang wanita usia 20 tahun. Dia hendak melewati sebuah truk tanah dari sebelah kiri jalan. hmm, Nah, tentunya pandangannya terbatas sehingga dia goyah dan kemudian dia jatuh. Si pengendara atau pengemudi itu jatuh ke arah kiri jalan dan sementara anak itu jatuh ke kolong truk sehingga kemudian terlindas kakinya. Itu yang menyebabkan kemudian kemarahan gitu dan apa namanya warga di situ kemudian menghentikan karena otomatis truk tersebut berhenti dan kemudian warga juga menghentikan truk-truk yang sesudahnya sehingga ada 19 truk ketika itu yang tertahan gitu ya yang kemudian terjadi akumulasi seketika karena kejadiannya tidak bisa dilihat pada hari itu saja itu iya, sudah merupakan ini akumulasi akumulatif. Iya, gitu. iya, iya. Betul, sehingga terjadi perusakan, ada truk yang dibakar juga, dan ada penjarahan, Mas Hersu. Hmm, Penjarahan ini misalnya seperti AC begitu diambil oleh entah siapa, entah warga atau bagaimana, dan kemudian juga pintu truk gitu dicongkel, diambil ya mungkin itu kan berupa besi ya, itu kalau dijual ke tukang loak juga lumayan begitu kan. iya. Nah ini yang disayangkan, kita standingnya dari FNN tentu apa namanya mengecam yang namanya hal-hal penjarahan seperti itu. Hmm, Tapi kita juga melihat polisi seharusnya ini melihat tidak hanya sekarang ada 22 orang Mas Yersu kabarnya menurut kepolisian setempat ini yang di tahan. apa namanya yang menjadi tersangka gitu yang sudah ditahan gitu. Tapi kita juga harusnya polisi melihat kenapa polisi melakukan pembiaran ketika truk-truk tersebut melanggar jam operasional. Kenapa mereka juga tidak ditangkap? Apalagi si sopir ini juga sopir ini korban juga loh Mas Hersu kalau menurut saya. Ini kan Hmm, ini perintahlah dari atasan mana mungkin yang namanya sopir berani untuk mengemudikan truk yang sedemikian besar, truk tanah yang juga sering dikatakan sebagai truk tambang, alat berat di siang hari, usianya masih 21 tahun. Begitu. Apakah dia memiliki SIM yang sesuai dengan kapasitas kendaraan tersebut ataukah tidak dan ternyata setelah diperiksa urinnya ternyata dia juga terbukti narkoba. Ini kompleks sekali akibat dari proyek PSN, ya lagi-lagi proyek PSN-nya Jokowi. ya, ya, ya. Oke, Mbak Agi. Jadi, tapi jangan disebut PSN deh. Ini ini proyek swasta yang sama Jokowi diberi status PSN. Tepatnya begitu kan, Mbak? Tuh. Setuju. Setuju sekali Mas Hersu. Karena proyek PSN ini kan sebetulnya eh, pas semangatnya itu adalah proyek yang untuk mensejahterakan rakyat. Ya. Proyek ini adalah proyek di tempat yang belum terbangun untuk membangun sesuatu di Mm-mm, situ, mm. begitu. Jadi tempat-tempat itu biasanya seharusnya tempat-tempat yang tidak tersentuh oleh pembangunan dan kemudian akan dibangun di situ melibatkan seluruh rakyat, memberikan lapangan pekerjaan, diberikan kemudahan dalam mengurus surat-surat begitu, terus kemudian pengalihan lahan, penduduk setempat diberikan ganti rugi yang layak, begitu Mas Yersu. Dan ya itulah semangat PSN sebetulnya. Tapi ternyata PSN yang sekarang ini kan Undang-undang PSN ini kan terus direvisi begitu Mas Yersu. Berapa kali revisi ya? 2 atau 3 kali revisi saya lupa ya. Itu dari revisi ke revisi akhirnya adalah undang-undang yang seperti sekarang dan kita tahulah ini kan bau amisnya ini kan sangat kental sekali Iya, bahwa iya. PSN yang di PIK ini PSN ala membangun Jokowi. di tempat Ya, ya. betul.
PSN Jokowi ini tadinya sudah ada PIK 1. Ini perpanjangan di PIK 2 ini begitu. Yang artinya di tempat yang sudah padat penduduk, di mana orang bekerja di situ, orang beternak, orang mencari ikan menjadi nelayan, orang masih berkebun, ada yang masih menanam padi di situ dan sebagainya. Segala kegiatan ekonomi tumbuh di situ dijadikan PSN. Jadi bukan antah berantah yang kemudian dibangun, ini memakai tempat fasilitas rakyat begitu ya, apa namanya, jalan-jalan diperuntukkan untuk rakyat kemudian dipakai oleh si PSN yang ditunjuk oleh Jokowi ini. Ini orang kan bertanya-tanya, memang wajar kalau seandainya bertanya. Seharusnya kan diberikan kepada yang lain dan dengan ini maka segala kemudahan itu diberikan kepada si pengembang. Nah, kita lihat nanti apa saja kemudahan yang diberikan oleh kepada pengembang ini. Ya kalau dari sisi aturan, saya kira dari syarat apapun ini nggak memenuhi syarat untuk jadikan PSN dan memang dan kita tahu Betul. kan ini adalah barter karena mereka ini Mhm, para pengembang di bawah konsorsiumnya Aguan itu kan termasuk juga mhm, Sinarmas ya. Sinarmas malah lebih mhm, dekat lagi dengan Pak Jokowi itu ya karena apanya yang dipilih untuk otoritas IKN juga petinggi Sinarmas, kemudian jadi one team mhm. press juga orang Sinarmas, Betul. tokoh swasta dan sebelumnya malah jadi duta besar di Korea kan. Jadi Mhm, ini kalau kita sering beberapa waktu ini kan kita terus juga menyuarakan kenapa kesannya Pak Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Tapi di satu sisi kita juga melihat apa langkah-langkahnya Pak Prabowo itu berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Kebijakan-kebijakannya termasuk soal undang-undang, soal PSN ini juga kan Pak. Ini kan sebenarnya yang banyak dikhawatirkan orang termasuk Asaididu misalnya sebagai negara dalam negara ya ini Mbak ya karena ini betul. perlu perumahan eksklusif ini jelas kita mesti ngobrol Mhm. ini bukan kita mau bersifat rasis ya etnis Cina yang akan tinggal di situ kan kalau kita lihat di video saya nggak tahu apakah itu ini benar atau enggak itu video-video beredar bagaimana pintu gerbangnya Pantai Indah Kapuk 2 itu ya kalau kita lihat pintu gerbangnya kita nggak membayangkan itu di Indonesia itu betul-betul di Tiongkok sana itu saya nggak tahu itu kan pasti gimana itu Mbak Adi kan ada video-video yang ada naganya sangat panjang di pintu gerbangnya apakah betul itu diambil di Pantai Indah Kapuk 2 atau itu sebenarnya memang betul di negara Cina sana gitu. Ya memang ada di situ Mas Herzo. Oh, itu di Memang situ. ada di situ. Iya, Iya, ya. memang ada di situ Wah, begitu itu ya. ya itu negara sendiri, itu negara bukan negara Indonesia lagi kalau udah seperti itu ya. Mhm. Iya, saya pernah meliput di apa namanya, di Hong Kong begitu ya, dan Hmm. misalnya di sana ada kawasan studio begitu ya, studio untuk film. Di sana juga ada kawasan tertentu yang seperti itu ya. Saya kalau melihat hal itu jadi ingat begitu. Oh, itu yang ada di sana begitu ya. Jadi ya bagaikan kita masuk ke kawasan etnis Cina begitu, Hmm. ke apa namanya, ke tempat mereka, dan tentunya ini di tempat yang megah gitu ya, juga karena kita tahu saudara-saudara kita ini Cina ini juga banyak yang hidup susah, tapi mereka yang hidup kaya raya itu memang terkumpul di satu tempat begitu Mas Hersu, yang di mana tanahnya, rumahnya itu kalau seandainya pun ada saudara-saudara lain dari etnis Cina yang ingin membeli di situ pun juga tidak bisa begitu Mas Hersu. Jadi ya ini memang kalau kita lihat ini tidak hanya sekedar dari etnis Cina tapi juga kelompok kaya tertentu begitu, yang ini yang mungkin ya, saya menduga ini yang disebut negara dalam negara yang dikatakan oleh Pak Prabowo, yang dia mengatakan kepada Marwarar Sirait, yang dia mengatakan tidak boleh ada negara dalam negara, Wah, walaupun tidak secara gamblang disebutkan iya sih. apa yang dimaksud. Tapi kalau ngomong sama Marwar Sirait ya salah Pak Prabowo. Ya. Ya, kemudian kita kan melihat begini Mas Esu konstruksinya. Ini Aguan dan kawan-kawan ini eh, membangun sekolah, membangun hotel, membangun rumah sakit di IKN begitu kan? Itu untuk encourage Jokowi dan juga untuk memancing investor luar negeri agar menanamkan investasi di sana begitu. Tapi kemudian sebagai imbal balik yang mendapat imbal balik yang besar sekali dengan diberikan PSN, perluasan di PIK 2 di mana luasnya itu katanya sih akan sampai PIK 11 gitu ya. Berita dari Berita Satu itu disebutkan demikian. Jadi tidak hanya PIK 2 saja, nanti akan ada sampai ke PIK 11 yang dimana luasannya mungkin sekitar 35.000 hektar. Yang kita tahu luas Singapura saja berapa Mas ya? Sekitar 72.000 hektar 70 kalau tidak ya salah ya, ya ya. Singapura itu. Hmm. Ini artinya hampir setengahnya luas Singapura, luar biasa. Dan Tapi itu kalau meliputi infonya Bang pantai-pantai Said juga. itu lebih besar loh, sampai 100.000. Jadi 100.000 hektar, jadi lebih besar dari
Singapura kalau Bang Said itu yang dari Singapura, karena dia melihat batasannya di mana. Dia sampai sekarang tidak melihat batasannya. Dan kita tahu di Indonesia ini yang tidak ada batasannya, yang ada batasannya aja itu bisa keluar dari batasan. Itu kan terjadi pada proyek-proyek pertambangan batu bara, Mas Ersum, di mana mereka saling caplok. Apalagi yang sampai sekarang tidak diketahui. Kalau kita tanya batasnya sampai di mana, belum tahu begitu. Dan sekarang sampai ke pantai-pantai utara atau Pantura di wilayah Tangerang sana itu sudah dikuasai. Bahkan laut-laut pun sudah dipatok-patok dengan bambu-bambu begitu kan Mas, itu dipagari yang dimana pada pagi harinya begitu kepala desanya atau penduduk setempat baru terjaga, mereka baru melihat loh kok sudah ada pagar bambu begitu sehingga nelayan tidak bisa melewati itu, mereka tidak leluasa lagi begitu untuk melaut. mengambil. Nah, ini apakah emang betul kepala desanya tidak tahu, ataukah memang ada kong kali kong kita tidak tahu, Mas Irsu. Ya, Tapi ya. ini memang luar biasa sekali. Dan kalau kembali kepada tadi wewenang PSN ya, soal Marwara, ya di mana di sana Pak Jokowi memberikan PSN, status PSN sebagai imbal balik dari mereka berinvestasi di IKN, dan kemudian itu kan di eranya Pak Jokowi. Sekarang di eranya Pak Prabowo, mereka kan tentu menginginkan Pak Prabowo ini keberlanjutan mendukung mereka. Ya salah satunya kalau saya sih melihat itu lewat peran mereka dengan membantu membangun rumah 3 juta per tahun sebagai salah satu program dari pemerintahan Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo harus hati-hati sekali begitu. Mungkin Pak Prabowo tidak diminta untuk memberikan proyek PSN yang baru, tapi diharapkan untuk membackingi proyek PSN yang sedang berlangsung sekarang ini, yang sekarang ini ricuh, kisruh, banyak sekali mendapatkan demo. Saya rasa itu Mas Hersu. Karena memang ini mau tidak mau ini seperti bom waktu. Kalau saya Ya. melihat sih begini, ini bom waktu yang betul-betul sekarang ini panas begitu. Sewaktu-waktu Ya. bisa meledak. Kira-kira panjangnya nanti mungkin 70-80 km sampai Serang sana, dan itu pinggir pantai, dan pinggir pantai dijual sangat mahal. Dan lucunya, saya heran bahwa pinggir pantai yang langsung kapal bisa merapat itu sudah dijual. Jadi negara sudah hilang sebenarnya kewenangannya di sini, padahal aturannya pantai itu udah milik rakyat, sekarang ini milik pribadi, dan itu harga paling mahal. Dan itu bayangkan puluhan kilometer akan dijual seperti itu. Ini saya nggak tahu negara ini apakah masih ada, masih berkuasa di wilayah Pantai Indah Kapuk II, atau memang sudah pemerintah sudah tidak lagi berfungsi di wilayah ini. Ini wilayah menjadi negara dalam negara karena luasnya akan melebihi luas Singapura, ratusan ribu hektar dan sepanjang puluhan kilometer pantai. Ini berada di di Tanjung Pantai Gope, Karangatu, Serang. Ini kira-kira kalau diurut dari sana supaya clear publik, PIK 2 itu adalah mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Tanara, belum, masih jauh. Tenang aja, saya hafal. Paku Haji, Mauk, kemudian Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, kemudian Tanara, Pontang. Nah sekarang di sana Merak, supaya paham ini nggak terlalu jauh. Nah kita lihat sekarang daerah-daerah ini sebenarnya saya yakin betul bahwa tangan-tangan mereka sudah turun membebaskan. Karena saya dapat informasi bahwa pulau-pulau ini yang ada ini sudah dibeli oleh orang-orang tertentu. Jadi sebenarnya ini sudah sedang proses untuk mengambil alih semua yang seperti saya katakan akan mulai dari Kosambi sampai Merak nanti akan dipegang oleh mereka. Nah, problem yang kita hadapi sebenarnya begini. Kemarin saya ketemu penghuni PIK 2 dan dia cerita ke saya bahwa mereka juga menyadari bahwa cara membangun PIK 2 ini membahayakan ke depan. Karena mereka menyatakan ke saya, Pak, dengan Bapak turun, saya menyadari bahwa ini memang pengembang ini membuat ketegangan sosial jangka panjang. Karena mereka akan tinggal di dalam wilayah itu dengan satu etnis, dan di pinggirnya adalah etnis lain yang kemiskinan tinggi. Jadi dia bayangkan ini dia hidup nanti di situ dengan penuh ketegangan.
Nah, mereka sekarang menyadari bahwa ini sangat berbahaya membuat kawasan seperti ini. Dan dia menyatakan, ini hanya kelakuan beberapa orang untuk mengejar kekayaan mereka yang menjadi tegang seumur hidup di Indonesia sampai anak cucunya. Jadi saya menyatakan perjuangan kita bukan perjuangan tentang etnis. Perjuangan kita adalah tidak boleh ada etnis yang tegang antar etnis sehingga negara ini bisa kacau. Saya betul-betul menangis melihat kenapa orang Banten mau diusir begini kok diam semua. Itu Pak yang bikin saya menangis. Semua diam, tidak ada yang mau teriak. Calon gubernur, calon bupati, nggak ada berani menyinggung PSN Pikua. Walaupun kampung saya bukan asli di sini, tapi siapa tahu Allah menunjuk saya untuk menjadi pembela rakyat di kampung orang lain. Terima kasih buat Pak Marwan, Pak Said Didu, luar biasa. Kalau kita masyarakat Banten, ingat Pak Said Didu ini beliau berasal dari Sulawesi Selatan. Sebenarnya kita punya kenangan yang luar biasa dalam sejarah Banten. Bahwa ketika kekuasaan dipegang oleh Sultan Ageng Tirtayasa, memang menghadapi kolonialisme Belanda yang begitu hebat dan begitu jahat, begitu zalim, dan saat itu juga bukan mantu, ada penasehat yang diminta untuk menjadi penasehat daripada Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang ulama, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Yang malu itu kita ini sebagai masyarakat Banten yang melihat kezaliman di depan mata terus kita diam saja. Ya sebenarnya dengan Marwara ditunjuk menjadi Menteri Perumahan aja kita kan langsung sudah tahu kira-kira ini siapa. Betul. Kan karena satu, Marwara ini jelas dia, walaupun dia tadinya kader PDIP, itu dia lebih dekat pada Pak Jokowi, bahkan sampai kemudian kelihatannya menimbulkan friksi dan dia selalu dijegal oleh PDIP ya untuk masuk kabinet gitu ya. Jadi dia bukan orang yang tidak disukai lah di PDIP. Saya nggak tahu apa penyebabnya gitu. Yang kedua, dia ini juga dekat dengan Sembilan Naga begitu orang nyebutnya, dan ini pengakuan dia sendiri ya, karena ketika ada foto-foto yang beredar dia bersama dengan Aguan dan beberapa Taipan lain, dia menyatakan dia belajar bisnis lah sama Taipan dengan membangun di IKN kan begitu. Nah sekarang tiba-tiba ketika dia ditunjuk jadi Menteri Perumahan, kita jadi kaget-kaget. Loh. Apa urusannya ini? Dan benar saja dia langsung gerak cepat katanya, kemudian Aguan membangun rumah gratis gitu yang diberikan kepada rakyat miskin. Nah, kita tahu nggak ada lah makan siang gratis buat mereka, karena dengan investasi yang kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa di IKN, kan dia langsung dapat proyek strategis nasional. Kalau sekarang dia kemudian menyiapkan katanya memberikan rumah gratis yang hanya katanya punya Marwarar ya, katanya lahan milik Marwarar 2,5 hektar dan kemudian pembangunannya Aguan. Ya ini semua pasti nantinya untuk membackup itu satu, dan kedua program 15 juta rumah selama 5 tahun itu juga proyek gede Mbak, yang bisa diambil oleh semua mereka. Padahal kan tadinya kalau kita menyimak pernyataan dari Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo, itu kan semangatnya dengan membangun rumah 5 juta yang diharapkan jadi 30 juta kalau Pak Prabowo terpilih untuk presiden yang kedua kalinya. Itu satu, menyediakan rumah untuk rakyat. Yang kedua tentu saja ini untuk membuat pengusaha-pengusaha UMKM atau UKM lah, bukan UMKM lah kalau perumahan itu yang lokal, tentu saja dalam pengertian ini pribumi lah begitu, yang bisa tumbuh di berbagai daerah. Nah, gitu, karena kan ini perumahan di berbagai daerah. Kalau dikuasai oleh mereka-mereka lagi, ya mereka itu akan makin besar. Itu dari sini aja kita lihat betapa Pak Prabowo itu juga dalam tekanan lah ya untuk kemudian mengapa menjadikan orang seperti Marwarar jadi Menteri Perumahan ini. Kan dia jelas dua kepentingan Pak Jokowi dan kepentingan para Taipan pengembang itu kalau itu clear ya, dan karena itu dia unggah sendiri kok foto-foto dia bersama dengan para Taipan itu ya Mbak. Betul. Kan dia juga mengatakan bahwa dia sedang belajar menjadi pengusaha begitu, dan itu juga disindir-sindir oleh para elit PDIP begitu. Sekarang sudah berbeda, kekayaannya berbeda, mereka mengatakan demikian. Kemudian kerabat dari ARA sendiri, Undana Baban gitu juga ya, mengungkap soal itu, soal udah di Jalan rumahnya. Diponegoro itu kelas super atas di Jakarta Mbak, kalau rumahnya udah di Jalan Diponegoro yang ratusan miliar harganya kata Bang Pandana Baban ya.
Tapi LHKPN-nya tidak sampai 100 Ya, miliar ya Mas karena Ersu. pemberian kalau kata Iya, harusnya itu hibah gitu ya, masuk ke dalam hibah gitu ya. Ya, ini kita siapa yang mengibahkan rumah senilai loh, itu Mas ya Ersu? kalau kan kita kutip saja pernyataan dari Bang Pandana Baban yang katanya juga waktu itu diundang ke rumahnya Ara dan dia terkejut-kejut lihat rumahnya gitu, katanya dia itu Iya. dapatnya dari konglomerat lah gitu. Ya, 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 betul sekali. Jadi kita ini memang apa yang dirumuskan oleh Pak Jokowi ketika dia masih menjabat ya Mas Hersu. Dia kan di dalam kampanyenya dia selalu mengatakan reformasi agraria, akan ada tanah untuk rakyat apa dan sebagainya. Itu yang dijual kepada rakyat. Tapi memang betul Pak Jokowi seperti membagikan sertifikat apa dan sebagainya. Tapi di balik itu dia juga menerbitkan undang-undang PSN yang bermasalah karena di dalam PSN ini banyak sekali klausul yang bermasalah yang justru membuat rakyat menderita, merampas tanah rakyat begitu dan sebagainya. Rakyat tidak memiliki kuasa. Seandainya di apa namanya dibandingkan, ya tapi kan rakyat tidak memiliki sertifikat. Hey, itu proyek yang akan merampas tanah rakyat juga belum memiliki sertifikat atas tanah tersebut begitu kan? Tapi mereka mendapatkan backing dari pemerintah, mendapatkan istilahnya seperti persetujuan atau penugasan begitu. Nah, sekarang kalau kita melihat investasi besar begitu dari Aguan dan kawan-kawan ini yang ditukar dengan investasi di IKN. Kalau betul memang IKN itu adalah proyek yang proyek cemerlang untuk masa depan sebagai smart city bahkan sebagai proyek yang sebagai kota pintar terbaik nanti di masa depan untuk seluruh dunia gitu ya Mas Irsu. Sebagai kota percontohan gitu modern, clean, hijau, terus kemudian dengan udara yang bersih apa dan sebagainya. Kenapa proyek Aguan yang di PIK 2 itu tidak diinvestasikan ke IKN saja untuk membangun IKN? Kalau memang IKN itu lebih memiliki masa depan yang baik, yang cerah seperti apa yang mereka terus dengungkan selama ini, begitu kan? Artinya IKN itu lebih baik daripada PIK 2. 3 sampai kemudian PIK 11 bangun saja di sana begitu karena yang ada di PIK 2 ini PSN-nya ini Mas Hersu katanya akan dibangun lapangan golf juga kemudian sirkuit seperti di Mandalika juga apa namanya berbagai kawasan eksklusif yang kita tahu sekarang ya berdasarkan Bank Dunia misalnya itu Indonesia itu daya belinya turun sekali Mas Hersu. Tuh kemudian pengangguran gitu salah satu yang tertinggi juga di ini. Siapa yang bisa membeli rumah, membeli tanah di kawasan PSN itu yang sekarang dibangun oleh Aguan? Ya tentunya mereka yang orang-orang kaya, bahkan mungkin akan ada pembeli dari luar negeri, iya begitu itu kan, yang yang dikhawatirkan. dipermudah untuk Ya, yang iya, dikhawatirkan adalah dipermudah banyak. untuk mendapatkan tanah di sana dan rumah pemukiman di sana walaupun dengan syarat misalnya sekian tahun iya namanya IKN saja HGU-nya sudah 190 tahun yang mungkin kita generasi kita sudah berapa kali wafat begitu ya sudah berapa generasi begitu hitung saja satu generasi berapa puluh tahun itu sudah mungkin bisa sampai 5 generasi seperti itu yang kita Ya, sudah tidak ingat lagi yang akhirnya ya menjadi apa namanya menjadi milik asing begitu dan peruntukan bisa berubah lagi. Nah, kita berharap Mas Hersu apa yang dikatakan Pak Prabowo beberapa waktu lalu kepada Supratman Andi Aktas yaitu Menteri Hukum yang mengatakan bahwa agar ditinjau semua undang-undang yang ada selama yang ada sekarang ini yang saling bertabrakan begitu Mas Hersu apa level undang-undang maupun yang di bawahnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden sampai dengan peraturan daerah itu ditinjau semuanya. Kita berharap ini salah satu yang ditinjau. Kita harus bersuara terus Mas Yesu untuk hal ya, ini begitu. ya. Karena kalau tidak ya itu seperti yang terjadi yang larangan Pak Prabowo tidak boleh ada negara di dalam Nah, negara. dan negara dalam negara ini kan kita lihat itu tempatnya tertutup, eksklusif, etnisnya sama dan kemudian yang lebih mengerikan lagi itu kan mereka itu langsung langsung berhadapan dengan lepas. Jadi itu nanti bisa Betul. macam-macam itu kejahatan, narkoba, apa segala macam Mhm. bisa termasuk kemudian Mhm. masuknya imigran-imigran gelap itu dalam jangka panjang itu Mhm. bisa mengubah populasi kita loh, Mbak. Jumlah populasi itu bisa berubah dan mereka nanti bisa punya wilayah sendiri di situ gitu yang dulu yang dikhawatirkan oleh bangsa ini bisa jadi Singapura sendiri karena wilayahnya nantinya karena akan lebih luas dari Singapura kalau diperkirakan sampai 100.000 hektar itu. Itu yang memang mengkhawatirkan soal PSN itu. Jadi kalau selain prosesnya itu proses penetapan PSN-nya yang ini betul-betul mencederai rasa keadilan masyarakat, kedua proses pembangunannya itu yang sebenarnya menggusur Mhm. warga
yang ada di situ dan mematikan kehidupan mereka. Karena cara-caranya kan pasar misalnya yang punya sawah kemudian irigasinya dikeringkan, mereka makanya mau nggak mau dijual, yang punya tambak juga begitu, atau Betul. yang tetap nggak bisa dilakukan semacam itu, mungkin jalan aksesnya ditutup, mau nggak mau ya mereka akhirnya menjual. Cara-cara semacam ini benar-benar prosesnya saja jahat gitu. Ya, sekali Mas Hersu. Saya melihat sudah banyak sebetulnya teman-teman media yang melakukan investigasi. Saya juga menanyakan kepada beberapa teman yang memang bermukim di kawasan itu. Ada juga teman wartawan yang menceritakan kepada saya yang dia sudah meninjau ke sana gitu secara pribadi, dia lusuan lah di sana dan dia merasa prihatin sekali. Ya. Saya melihat juga beberapa investigasi dari Tempo misalnya, dan ini sudah terus-menerus ya Mas Hersu, ditulis dan dilakukan begitu. Itu seperti misalnya mereka yang mengeluh mau tidak mau mereka harus melepas sawahnya, harus melepas kebunnya begitu karena tanah ini yang setiap hari lalu lalang di kebun mereka sehingga tanah ini ternyata tidak hanya lewat tapi juga tanah-tanah yang di bawah itu berhamburan keluar sehingga akhirnya tanaman mereka itu mau tidak mau lama-lama tertimbun. Dan mereka tidak bisa protes dan tidak ada ganti rugi sehingga akhirnya harus melepas tanah tersebut gitu karena tidak mungkin dia harus kemudian menubuhkan tanaman di tempat yang seperti itu Mas Hersu sementara yang lain tetangga-tetangga pun juga sudah menyerah lebih dulu jadi memang di sana sangat-sangat kompleks dan ini saya rasa bukan salah satu tujuan dari kenapa Prabowo ingin memimpin bangsa ini kenapa Prabowo ingin menjadi presiden yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka yang papa yang miskin diangkat derajatnya, bukan malah diinjak-injak begitu dan diambil haknya. Dan Prabowo juga akan memberikan fasilitas begitu kan kepada mereka yang memang memberikan dampak ekonomi besar kepada negara ini yaitu dengan memiliki perusahaan, memberikan lapangan kerja gitu dengan cara tertentu yang tentunya berkeadilan. Ya, jadi kita berharap ya bahwa Menteri Hukum Supratman Andi Aktas itu akan mereview. Ini salah satu yang akan direview. Ya, kalau kita melihat Said Didu ya, ini kan memang dia berjuang seperti kata Mas Hersu, ini luar biasa sekali perjuangannya begitu. Bukan hanya karena dia memang memiliki tanah dan rumah di daerah tersebut gitu, dia kan memang ternak begitu ya. Tahu saya dia selalu jualan kalau kalau mau Idul Adha itu kan dia jualan sapi hasil ternaknya dan sebagainya. Dia juga berkebun anggrek begitu terus dia berkebun karena memang dia inilah sesudah dia pensiun itu Mas Hersu. Tapi bukan hanya karena itu saya rasa kalau dibandingkan dengan luasan dari PSN ini kan tanah Said Didu di situ tidak seberapa begitu ya. Jadi kemudian dia mempermasalahkan itu, kemudian dia ini balik dengan dilaporkan karena melanggar Undang-Undang ITE itu luar biasa sekali loh Mas Hersu. Undang-Undang ITE masih dipakai untuk mengkriminalisasi dan kemudian ada ratusan gitu ya pengacara yang mendukung Pak Said Didu. Saya tidak tahu itu apakah nanti masih berlanjut atau tidak gitu. Tapi ada 10 masalah ini yang dirangkum oleh Bang Said Didu dan coba kita lihat ya telah satu ini kita lihat. Satu yaitu masalahnya adalah karena eksklusif dan bisa jadi negara dalam negara sudah kita bincangkan tadi. Dua, batasan PSN dan izin lokasi tidak jelas. Bisa lebih luas dari Singapura. Ini seperti dikatakan Mas Hersu juga. Ini sangat jelas ini. Tiga, pengambil alihan aset negara, yaitu sungai dan bantaran sungai, jalan, irigasi, hutan mangrove, tanah timbul, dan pantai, yang luasnya bisa lebih 10.000 hektar. Ini saya juga melihat ini Mas Hersu, dan saya dulu sering praktikum di sana, karena saya memang bidang saya sebetulnya adalah ilmu kelautan dan perikanan, dan saya sering praktikum di sana ke Pulau Seribu juga naik kapal menyewa kapal dari nelayan dari pantai-pantai yang ada di sana begitu dan kemudian empat penurunan NJOP ya jelas ini sangat jelas kalau sudah ada di kawasan yang seperti itu ya jelas NJOP kalau seandainya belum ada di sekitar lokasi tapi sudah tidak nyaman warga setempat ingin menjual tanahnya itu akan menjadi hal yang sulit begitu NJOP-nya juga turun karena ternyata harga beli lahan dari pihak pengembang kepada warga itu juga rendah. Jadi daya tawarnya itu rendah sekali dari pihak warga. Kemudian 5, penggusuran paksa terhadap rakyat, yaitu berupa isolasi, intimidasi, bahkan kriminalisasi. Ini yang sangat-sangat disayangkan dan ini sudah entah tidak terhitung begitu protes dari warga. Dan 6, ganti rugi tanah rakyat yang sangat murah. Ini di zaman seperti sekarang di tempat seperti itu masih ada tanah di bawah harga 100.000. Bahkan saya mendengar kalau tidak bersedia melepas itu ada yang ditawar 60.000, 50.000, bahkan ada yang sampai 40 ribuan. Ini luar biasa tanah apa ya? Biasanya tanah segitu hanya sepengki atau seember Mas Hersu.
Hmm. Ya karena saya suka bertanam dan saya suka Ya. membeli tanah begitu dari tukang tanaman begitu. Bisa tanah per meter segitu harganya. Dan kemudian nomor 7, makin banyak korban dari angkutan tanah. Jelas itu seperti yang terjadi kemarin. Jadi ini seperti prediksi yang come true gitu ya, yang comes true, Hmm. karena baru diprediksi beberapa hari yang lalu dan ternyata benar korban Hmm. dari banyaknya korban dari angkutan. Hmm. Dan 8, perusakan layak perusahaan jalan dan lingkungan. 9, keterlibatan hampir semua aparat. Inilah yang kita sayangkan. Kalau seandainya sekarang menangkap ada 22 mereka yang memang menjarah, itu memang kita tahu itu tidak boleh dan kriminal gitu ya. Tapi harus diusut juga kenapa supir itu bisa beroperasi siang hari, kenapa didiamkan, siapa yang menyuruh, siapa yang ini, bosnya sampai kemudian ke tingkat Ya. atas dan semuanya itu harusnya kena semuanya. Yes. Kemudian nomor 10, Banten bisa hilang dalam sejarah. Ya, karena di sana semua tanah, semua ini sebenarnya ada sejarahnya sendiri di sana, Mas Irsu. Ini Yes. luar biasa. Ya. Oke, Mbak Agi, saya Ya. kira ini penting kita dorong ya pemerintahnya Pak Prabowo untuk serius untuk menangani hal semacam ini dan sesuai dengan janjinya. Karena apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu kan berarti janji ya, tidak boleh ada negara dalam negara. Dan kemudian Betul. bahwa kita masih ingat bagaimana pidato ketika membuka sidang paripurna ya, pengantar sidang paripurna perdana kan jelas bahwa beliau itu mengutip amanat konstitusi, bagaimana bahwa tugas negara itu, tugas pemerintah itu ya mensejahterakan kehidupan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang jelas, itu amanat dari konstitusi kita. Mudah-mudahan Ya. janji-janjinya itu, walaupun kita tahu Pak Jokowi masih terus membayang-bayangi yang seperti kita sebutkan tadi itu ada di Jakarta dan sebagainya, memang nggak bisa kalau Pak Prabowo terus menyatakan akan merupakan kelanjutan dari Pak Jokowi. Dan saya nggak yakin bahwa Pak Prabowo mau melakukan itu, karena 10 tahun ini saya kerusakan yang terjadi akibat pemerintahnya Jokowi itu luar biasa. Kalau diteruskan, dilanjutkan, mau seperti apa lagi rusaknya bangsa ini kan, gitu ya Mbak Agi ya. Dan kerusakan yang paling Iya, utama, ya, betul, kerusakan yang paling utama itu adalah moral bangsa. Itu yang betul. kita lihat. Ya. Iya, Mas Irsu, ini tambahan sedikit lagi. Mungkin Hmm. ada yang bertanya-tanya, memangnya undang-undang apa yang mau diubah begitu, yang harus ditinjau lagi soal PSN? Ini saya membuka cuitan dari Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, ini Mas Irsu sangat kenal nih, dia adalah dari fraksi PKS dulu, tapi kemudian dia sekarang tidak terpilih lagi, Mas Irsu, karena dia sangat-sangat vokal nih di Komisi 7. Vokal dan sebenarnya beliau ini teknokrat ya, karena tadinya di BPPT kan beliau ini ya. Ya. Betul, ya, seperti Pak Said Didu tadinya juga di Ya. BPPT ya. Jadi ini orang-orang pinter lah tadinya mengumpul di Ya. sana, dan dia mantan anggota DPR. Jadi dia di sini mengunggah, Mas Hersu, dia pengantarnya seperti ini. Sudah tahu kemudahan apa yang diterima oleh PSN termasuk PIK 2, super duper katanya. Kalau proyek pemerintah kita maklum mendapatkan kemudahan. Namun kalau proyek swasta partikelir yang profit oriented untuk cari untung dapat keistimewaan ini, geleng-geleng kepala. Dia mengusulkan batalkan PSN PIK 2. Dan kemudian dia mengunggah soal peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional. Nah, ini beberapa, Mas Ersu, yang dia katakan. Ini misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha mendapatkan fasilitas kemudahan proyek strategis nasional. Jadi mereka semuanya harus melaksanakan ini karena ini proyek nasional, yang di bawah itu tinggal mengikuti saja. Kemudian dalam hal lokasi proyek strategis nasional belum sesuai dengan rencana tata ruang, kalau seandainya PSN belum sesuai dengan rencana tata ruang, maka pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan. Bayangkan. Jadi ini kalau seandainya belum sesuai dengan tata ruang, ya tetap dapat dilaksanakan. Nanti peraturan yang akan menyesuaikan begitu. Begitu juga dengan yang lainnya, Mas Hersu. Seperti misalnya ini saya carikan ya, berdasarkan aturan tersebut, tapi pasal 19 ayat 2. Dalam hal untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional, lahan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini luar biasa sekali. Begitu juga kalau seandainya ada ruang laut boleh diterabas, apalagi cuma pantai atau dikeruk pasirnya. Dia mengatakan dalam hal lokasi PSN itu belum sesuai dengan perencanaan ruang laut, maka pemanfaatan ruang laut tetap dapat dilaksanakan. Gila setelah banget. mendapat rekomendasi dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan bla bla begitu ya. Dan kemudian yang berikutnya yaitu
dapat diberikan jaminan pemerintah terkait pembiayaan. Ini yang luar biasa, Ya, Mas Hersu. ya, ya, ya. Ini backingnya. Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan terhadap kredit atau pembiayaan syariah, kelayakan usaha, KPBU, dan atau resiko politiknya. Bahkan resiko politik pun pemerintah ini Ya, pasang badan. ya, Ya, saya bahkan rasa ini Pak gangguan-gangguan Supratman nih harus misalnya, ya, misalnya gangguan karena tadi itu termasuk kerusakan tadi itu termasuk gangguan suara, gangguan apa karena proyek dan termasuk jalan-jalan tadi itu pemerintah yang melindungi, Mbak. iya, betul, Jadi ini betul. luar biasa. Nah, itulah atas nama terus dasarnya apa gitu swasta kok diberi PSN itu kan benar-benar kacau lah gitu ya. Luar biasa Hmm. sekali. Dan satu lagi, kalau seandainya ada sengketa ya Mas Hersu, dalam hal dalam hal terdapat laporan dan atau pengaduan dari Hmm. masyarakat, jadi seperti warga Teluk Naga sekarang ini kepada menteri, kepala lembaga, gubernur atau bupati, wali kota sebagai pelaksana PSN atau kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, jadi terdapat laporan kepada Kejaksaan atau Polri mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PSN, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. Jadi Yes. kalau mereka mengadukan ke sana pasti akan ditolak oleh kepolisian. Yes. Jadi ini di sini bukan wilayahnya. Jadi wilayahnya akan dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing dan kemudian administrasi artinya ganti rugi dan ganti rugi ini seringkali tidak dapat dinegosiasikan. Iya, Jadi pokoknya semua jangan diterabas ya atas nama PSN ini ya, aturan-aturan di Mhm. bypass semua itu memang betul-betul keterlaluan. Itu makanya kata itu terlalu, ini memang betul-betul. Oke Mbak Agi ya, Ya, jadi oke. kita bisa memaklumi kenapa kemudian timbul kemarahan dari teman-teman walaupun kita tidak menoleransi adanya kerusakan ada penjarahan dan sebagainya, tapi Ya, jangan dilihat bahwa itu penyebabnya hanya karena ada seorang anak kemudian tertabrak oleh truknya. Ini akumulasi dari berbagai persoalan ya, atau penindasan betul. yang dialami oleh rakyat sekitar proyek Pantai Indah Kapuk. Kita nggak boleh nyebutnya PSN dah, PSN abal tuh sebenarnya. Ya Mbak Hakim atau PSN-nya Jokowi, gitulah tepatnya. Ya, proyek Jokowi lah begitu Ya proyek ya. Jokowi. Oke Mbak Hagi, kita mohon pamit Mhm. sampai ketemu lagi insya Allah di hari Senin. Mohon maaf kalau ada banyak hal selama ini yang nggak tepat dan nggak berkenan buat Anda. Jangan dibully dong, itu banyak sekali. Atau nggak apa-apa sih kalau saya lihat banyak sekali buzzer yang masuk ke kita, dia yang coba membuli kita, tapi belum biasanya begitu ada yang bully itu dikeroyok rame-rame oleh viewer kita. Terima kasih juga untuk yang terus belain kita dalam posisi ini. Karena ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira begitu ya Mbak. Amin. Yuk, kita Merdeka. pamit. Yes, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.